Selamat sore, Assalamualaikum buat teman-teman yang gabung di grup 4 saudara. Sedikit saya akan memberikan ulasan NFP semalam ya. Kenapa bisa terjadi segitu dan kemungkinan ada yang loss di situ walaupun saya profitnya. Kita akan lihat kejadian semalam. Itu terjadi pukul 20.30. Ini di sini terjadinya. Kita lihat di M30. Nah, tolong nanti yang nonton disimak sampai habis biar paham. Ini nanti akan sedikit panjang sampai cara menganalisa. Dan ini apa yang saya sampaikan di grup itu semuanya sudah saya alami dan itu menjadi pengalaman pahit getirnya saya sampai saya melakukan riset sendiri ya, ataupun backtest gitu. Saya yakin di sini pasti ada yang loss. Saya sering sampaikan di grup, bila mana tidak berani masuk dalam posisi news besar-besar seperti NFP, kita bisa limit minimal. Kan setupnya ini kan buy, saya nyari buy ya semalam ya. Nah, ini bisa diturunkan kita limit 170 pip sampai dengan 340 pip. Jadi kalau dihitung dolar itu 17 dolar sampai dengan 34 dolar. Nah, itu margin yang perlu kita siapkan. Entry-nya 0,01 gitu. Nah, sekarang kita lihat. Saat tepat jam 8 di sini dia ke bawah. Nah, inilah salahnya dia masuk di sini. Jadi masuk itu saat candle close itu akan lebih bagus membantu kita bahwa candle itu sudah bisa dianalisa. Nah, ini yang pas kejadian di bawah ini saat dia membuat shadow ini yang semalam saya entry banyak banget karena saya sudah bisa memastikan dia nggak bakal jadi candle, dia akan menjadi MHV karena saya analisnya dari TF besar dan saya pastikan saya akan profit, berapapun minusnya akan saya hold. Nah, di sini kalau teman-teman mau sabar nih ya, ini jam 8, bisa dilihat di bawah nih jamnya nih ya, jam 8.30 kan. Nah, ini kalau nggak berani masuk, kita tunggu close candle ini, baru pas ganti candle kita entry di sini buy-nya. Dia akan naik tuh, naik ke sini, bikin CSAK, dia turun re-entry, dia tembus lagi dia ke atas di sini. Nah, ini di sini kenapa dia bisa balik terjun lagi? Nanti kita ulas di analisa berikutnya selanjutnya. Cuman saya mengingatkan saja ya. Kalau nggak berani news ya seperti itu limitnya, turunkan 170 sampai dengan 340. Ini sering saya sampaikan. Nah, untuk entry saya udah sampaikan juga, jangan ikut entry layar seperti saya. Jaminannya siapapun yang coba-coba melakukan itu 97% pasti loss. Karena saya nggak mengajarkan strategi seperti itu. Belum waktunya, bahaya buat saya, celaka saya. Dengan margin yang sama pun belum tentu sampean bisa profit seperti saya gitu. Jelas semalam itu pasti ada korban karena ikut entry berlayar tapi nggak paham kayak gitu. Sekarang kalau kita mau lihat H4 udah otomatis selalu ini yang saya gunakan di H4. Nih, di sini ada ekstrim, pasti di sebelah kanan akan terjadi MHV. Terjadi ini. Ini candle yang semalam saya entry banyak. Nih. Dia naik menjadi berapa? 3 candle. H4 re-entry minimal 3 candle, minimal. Jadi buat saya itu nggak heran gitu. Jadi kenapa saya nggak peduli sama news atau apa? Nggak ada takut dengan news. Saya nggak pakai news apa itu. Kalau ada news ya apapun setupnya di sini, saya berlakukan setupnya. Jadi kalau bilang pemula, tolong yang ngajak sampean trade
ingatkan, ikuti apa yang dia pesan. Contoh misalkan jangan ikutin apa yang ada di grup, boleh. Kalau memang grup itu mengganggu, hidden aja nggak apa-apa. Jadi tentukan pilihan gitu loh. Di grup itu mau belajar atau signal, nggak ada. Kalau nunggu signal dari saya nggak ada. Signal akan muncul dengan sendirinya di BBMA ini. Makanya ini yang kita pelajarin, ini yang saya edukasi. Biar teman-teman tuh nggak salah menganalisa. Gimana caranya ngambil jarak panjang ataupun hanya scalpingan. Sangat jelas kalau semalam itu pasti ada korban. Ini sepanjang shadow ini ke bawah. Nih sampai sini. Ini pasti saya akan entry sebanyak-banyaknya di sini. Jadi semalam turun, lihat sendiri saya pas lab. Kan saya entry di sini nih, profit pasti semuanya. Close semuanya dengan bersih. Saat sell pun saya udah ngajak sell juga profit semua. Itu saya melarang ikut entry saya dengan mode sub entry karena saya nggak pernah mengajarkan itu dan akan jauh, belum tahu strategi. Ini nggak bisa saya sampaikan sembarangan karena bisa celaka saya ya. Itu aja, apa yang saya sampaikan di grup itu pernah saya alami semua. Oke, sekarang kalau kita mau cari analisa, pastikanlah selalu buka daily. Ini saya ajarkan cara analisa dari awal. Tolong nanti misalkan nggak paham, sampean dengerin atau tonton terus catat di buku. Adalah not kecil seperti itu ya. Jadi ada bingung di mana nanti boleh mau diputar lagi itu boleh. Jadi nggak perlu gonta-ganti metode ataupun apa. Jelas di sini siapa yang nggak tak balas ketika dia japri ataupun tanya di grup, semua saya jawab. Biar nggak ada kekeliruan kan. Nih, kita mulai analisa dari sini. Ataupun kasarannya menyambung yang terjadi minggu lalu. Kalau kurang jelas, nanti tanyakan saat di grup ataupun saat lab. Tanya, jangan sungkan. Sampean kalah hanya uang. Saya lebih sakit kalau dengar sampean loss. Saya paling nggak suka dengar orang loss. Nih, kita mulai dari sini ya. Di sini tuh ada MHV. Di sini ada TPW. Pastinya dia akan retest ke atas sini. Ini setinggi-tingginya retest ya di sini, mahi. Kalau sampai ini diplik kita tinggal nunggu di sini. Nah, ini kan daily. Jadi kan harus nunggu close-nya hari ini. Makanya kita perkecil ke H4 baru akan kelihatan. Nah, di sini sangat jelas, di sini MHV, pastinya dia akan TPW. Pasti. Nah, ini kenapa dia naik? Pasti di sini akan ada reject. Karena disinilah pertemuan EMA 5, 10 dan mid BB. Disinilah loot gajah bermain. Loot gajah dia entry di sini. Ini mereka udah TP semua pasti. Seperti itu. Nah, ini penurunan ini dia naik sampai sini terjun karena udah sampai di sini. Sampai di mahi. Jadi kalau misalkan kita mau entry di sini ya nggak bisa, ini kan daily. Kita harus nunggu close. Makanya kita perkecil ke H4. Turun 1 TF dulu, urutkan kalau mau pakai 3 time frame. Daily H4 H1. Nah, seperti itu. Nih, kita urutkan dari atas bukan dari bawah dulu ya kejadiannya ya. Di atas tadi ini yang di mapping mahinya. Dia pas news mentok sini, mentok ini apa namanya top BB, balik dia turun karena di daily-nya itu mahi. EMA 5 dan EMA 10. Kemudian dia balik lagi turun. Nah, kenapa kita entry sell ataupun apa batasnya di sini kita limit lagi di bawah dan akhirnya floating.
urutkan dari sini. Ini ekstrim, ada TPW, ada MHV, baru dia naik minimal H4 re-entry 3 candle. Terjadi ini 3 candle. Jadi kalau udah ada ekstrim, TPW, MHV, ini targetnya apa? Membuat CSAK di sini. Jadi ini bisa berkelanjutan di hari Senin ketika market buka. Jadi ada potensi dia ini akan membuat CSAK, baru nanti dia re-entry ke bawah, baru kita bel lagi ke atas begitu. Nah, untuk memastikan lagi, pindah lagi ke H1 untuk memperkecil, kita membuat SL atau kerugian yang lebih besar. Kita analisanya dari sini gantian. Di sini ada ekstrim, tembus langsung menjadi candle arah. Di sini terjadi pembalikan, malah membuat CSA buy. Nyampe di Mahi turun. Di sini terjadi lagi membuat candlestick arah. Di sini di reverse lagi. Nah, seperti ini pasti pada bingung. Mana yang mau diikutin? Seperti itu kan? Pasti ini banyak yang bingung di sini. Yang awalnya B menjadi sell, yang awalnya sell menjadi buy. Seperti itu. Nih, ini ada ekstrim di sini. Ada ekstrim, dia naik menjadi ekstrim. Ekstrim akan dimatikan oleh ekstrim. Seperti itu. Jadi penurunan sudah bertemu dengan kenaikan ini, maka ini bisa dikatakan nol, udah mati. Nah, yang belum ada apa kan gitu. Misalkan candle yang sekarang jalan ini, yang untuk hari Senin, lanjut hari Senin ini, kalau potensi naik ya di Mahi, kita boleh sell di Mahi sini sampai top BB. Nah, kalau dibaca dari atas ke bawah, ekstrim, TPW, CSA, re-entry, kembali lagi yang bikin CSA, dia akan retest dan dia akan melanjutkan ke low BB di sini. Seperti itu. Jadi bisa dikatakan bila mana di sini ada ekstrim, sudah pasti dia akan membuat MHV di sini. Seperti itu. Nah, ini untuk entry di H1. Nah, H1 nanti TP-nya di mana? Pastinya kan kalau low BB di sini ya TP-nya minimal kan adanya nanti di mid BB seperti itu. Jadi kalau candle berada di tengah-tengah kayak begini ya masih bisa dibilang 50-50 seperti itu. Untuk mengetahuinya pindah lagi ke bawah. Nah, bisa di M15. Di sini close di atas mid BB dan MA50. Berarti target kenaikan masih bisa sampai di sini. Ini target kenaikannya. Dia akan membuat CSM yang baru jika mampu. Jadi kalau mau TP ya udah bikin aja garis di pas lurusan top BB. Andai kata kita sell di sini boleh nggak? Boleh. Karena apa? Di setiap terjadi CSM dia close candle atau dia mau naik lagi pastinya dia akan ada re-entry. Jadi kalau misalkan kita di sini nggak pakai SL, ya tunggu nanti cut lossnya ketika dia re-entry. Tuh, patokannya seperti itu. Kalau kita membuat patokan dari sini, nih, ini ada ekstrim di sini. Setiap ada ekstrim pasti akan ada MHV. Seperti itu. Ataupun dia akan membuat
double ekstrim. Jadi ini bisa di break ke bawah lagi, ke sini bisa. Akan ketemu dengan shadow yang paling bawah ini. Ini yang kita harus waspada, hati-hati ketika entry kita nunggu close candle seperti itu. Mau main di M30, H4 atau H1 ya seperti itu. Mesti sabar. Lah paling enak lagi ya kalau kita nunggunya di M1. Ini jelas tingkat kevalitannya malah tinggi. Kita floating ataupun cut loss tidak terlalu besar di sini. Sangat jelas dan sangat nampak. Sangat nampak sekali di sini udah tuh. Ini MHV dia bikin arah, dia naik, dia ke sini, udah pasti nanti dia akan turun lagi ke sini. Seperti itu, dia ngikutin rule-nya BBM aja. Jadi kuncinya itu kita pelajari dulu, nanti konsisten itu akan mengikuti. Sekarang kalau belajar nggak mau, terus mentang-mentang bisa debul ya monggo. Kalau buat saya trading itu bukan hoki-hokian, ataupun buat kasarannya apa ya, seru-seruan gitu, bukan. Trading ya untuk profit. Jadi kalau udah dapat profit dalam 1 minggu, ya seminggu ke depan aja kita nggak trading nggak apa-apa kok. Trading nggak ada grup itu nggak apa-apa. Banyak loh contohnya, mereka yang sudah tumbang itu banyak banget loh. Karena apa? Ya menganggap enteng. Ternyata BBM cuma kayak itu. Udah merasa paham semuanya gitu loh. Merasa paham, mereka nggak perdalam. Akhirnya apa? Entry dari bawah B, dari atas A, cegat-cegatan yang terjadi ya pusing sendiri. Begitu pusing, metodenya yang disalahin seperti itu. Begitu loss banyak. Seperti itu. Nggak harus margin kecil itu, bisa saja trading selama kita paham. Modal besar mah nggak jaminan. Siapa yang bilang modal besar bisa menang? Belum tentu. Gitu. Jadi tolong, yang sampean belum alami, kalau diingatkan kemungkinan yang mengingatkan itu sudah mengalaminya seperti itu. Ya kalau dilanggar, sampean loss, pasti jatuhnya nanti ya kecewa seperti itu. Ya ketika kecewa, akhirnya salah paham dengan yang memberikan. Sedangkan kalau mengharapkan signal dari saya, ya nggak ada. Signal itu datangnya dari sini, dari BBMA sendiri seperti itu. Nah itu pengalaman saya seperti itu. Jadi kesabaran lah, tahapan itu ada. Mana yang saya sampaikan harus memakai SL, mana yang nggak harus pakai SL. Nah itu ada levelnya. Saat news ya saya nggak pakai SL, habis margin saya. Kalau pakai SL pasti kena kok. Seperti itu. Kalau hari biasa pakai SL itu. Kita kena SL boleh, MC jangan. Nah baru sebatas itu saya mengajarinya. Kalau kita bicara strategi, saya nggak berani, karena belum ada yang dikonsisten. Yang di grup itu hanya ada satu yang udah bisa konsisten gitu. Oke, kira-kira seperti itu aja sih ya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan membantu rekan-rekan yang masih berniat mempelajari BBMA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.